Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Malik Fajar. Di sini saya akan mensimulasikan program pendataan pada toko material UD Jember. Pada tampilan pertama ini, kita mempunyai tampilan login, yang mana tampilan login memiliki dua status untuk user. Pertama ada direktur, yang kedua ada admin biasa atau buat pengguna karyawan. Nah, pertama-tama saya akan login sebagai status direktur. Oke, ini adalah tampilan menu atau dashboard dari status direktur. Bisa terlihat bahwa di sini terdapat banyak menu. Dan sekarang akan masuk sebagai karyawan biasa atau user biasa. Oke, bisa dilihat bahwa kalau saya login dengan user biasa, hanya terdapat 3 menu. Dan ketiga menu ini tidak akan saya jelaskan untuk di tampilan user biasa, karena ini pun ada di user direktur. Jadi saya akan skip. Oke, sebelum saya lanjut ke tampilan atau setiap menu yang ada di status direktur, pertama saya akan menunjukkan bahwa aplikasi kami ini punya fitur lupa password. Oke, kita tinggal pencet ini. Oke. Metode yang digunakan kami untuk mereset password baru adalah dengan memasukkan ID dari setiap user. Nah, sebagai contoh, misalkan saya mau merubah password dari user dengan status direktur. Nah, kalau misalkan saya masukinnya asal, di sini akan memberitahu bahwa ID admin tidak ditemukan, bahwa ID tersebut nggak ada di database. Nah, kalau misalkan saya ngasihnya benar, misalkan saya masukin ID admin dengan status direktur, bisa dilihat ini akan pindah ke halaman ganti password. Dan kedua text field ini atau text input ini, data yang dimasukkan harus sama. Kalau saya nggak samakan kedua data tersebut, akan gagal. No, new password and repassword didn't match. Artinya nggak sama. Ini sama ini nggak sama. Oke, saya akan ganti misalkan jadi 1234 1234. Oke, reset. Password telah berubah. Oke, sekarang saya lanjutkan ke admin dengan status direktur. 234. Login. Oke. Pertama-tama saya akan jelaskan data stok. Oke, di sini bisa terlihat ini adalah tampilan data stok. Yang mana setiap data stok di sini berhubungan dengan menu atau master data order. Sebagai contoh ini, kita lihat bahwa ID order 273 dengan remisi pipa sama ini. Karena data ini diambil dari data order. Jadi setiap barang yang dibeli akan otomatis menjadi data stok, dan apapun yang diubah di sini akan berkaitan juga dengan data stok. Dan kita lanjut kembali ke data stok. Nah, fungsi pencarian ini bisa menggunakan dua kategori. Pertama, misalkan saya masukin ring besi pipa. Kelihatan ring besi pipa. Atau bisa masukkan dengan tipenya. Bisa. Cuman saya tidak akan tunjukkan biar mempersingkat waktu. Dan kemudian di sini ada button untuk membuat laporan. Yang mana yang satunya ini membuat semua laporan yang ada di data stok. Membuat semua data yang ada di data stok jadi data laporan dengan bentuk PDF. Dan yang kedua, data yang dicari akan diubah menjadi data laporan dalam bentuk PDF. Oke, saya pertama akan pencet yang ini. Search data to PDF. Oke, PDF telah dibuat.
Terus saya buka di sini. Saya cari di sini. Terus PDF. Oke. Tunggu. Nah, sama ya. Sorry, ini yang sebelumnya. Jadi saya hapus saja. Ini bekas testing. Sama ya. Oke. Sama. Nah, kalau ini kita pencet. Misalkan udah kebuat. Kemudian dijembar. Nah, dia ngerubah semua data yang ada di data stok menjadi bentuk laporan dalam tipe PDF. Oke. Kemudian kita lanjut ke data member. Oke, di master data member di sini kita bisa input data member yang mana ini sangat berguna untuk UD Jember karena di UD Jember sendiri banyak customer yang menjadi member yang karena mendapatkan beberapa keuntungan. Oke. Di sini pertama-tama misalkan saya input dulu dengan ID 444 dengan nama misalkan Cinta. Nomor HP-nya 0897784. Oke. Dengan alamat misalkan Kampung Babakan RT 001 008. Ya, saya input. Oke. Data masuk. Dan di setiap kita menginput data, aplikasi kami memiliki keamanan yang mana kalau misalkan kita langsung input data, dikasih tahu bahwa namanya masih kosong. Dan kalau namanya dikasih angka, dikasih tahu bahwa nama tidak boleh angka, ya. Name is numeric, nggak boleh angka. Dan nomor telepon pun juga sama, nggak boleh huruf. Sama ini nggak boleh huruf. Tapi ini karena kosong berarti saya udah isi. Nah, kasih tahu kalau nomor handphone nggak boleh alfabet, harus angka. Oke. Saya skip aja, langsung saya clear ini tombol di sini untuk membersihkan data-data yang ada di sini. Oke, kemudian kalau saya mau delete data, pertama saya harus masukin ID yang ada di sini. Lalu ini. Misalkan 1243. Saya mau ngapusin ini nih. Saya delete. Oke. Nah, kemudian saya mau update. Nah, update misalkan yang Sinta tadi. Saya langsung mencet update nggak bisa karena nggak ketemu. Karena ini masih kosong. Misalkan saya masukin 4688. Ya kan? Nah, apa yang mau diupdate? Misalkan Cinta jadi Inta. Ya kan? Jadi Inta. Terus nomornya jadi 0897788 bla bla bla. Alamatnya misalnya Kampung Rambutan RT 09 terus 07. Update. Berubah. Oke, dan pencarian di sini mencari data berdasarkan nama. Misalkan saya nyari nama Inta. Cari muncul Inta saja. Dan sama kalau misalkan saya mencet search data to PDF, akan membuat data di sini menjadi laporan dalam bentuk PDF. Oke, misalkan search datanya saya refresh. 2. Jadi laporan data member berdasarkan data yang dicari. Nah, kalau misalkan saya mau menjadikan semua data yang ada di data member menjadi laporan PDF, pertama pencet ini dulu. Oke, saya pencet ini. Kemudian saya refresh yang ini, ini. Oke, berubah. Lihat ya. Berubah. Nah, kemudian kita lanjut ke data penjualan. Sama. Nah, untuk di ini data diambil dari data stok. Oke, saya sebelumnya minta maaf karena videonya terpotong. Hal ini disebabkan karena saya menggunakan Bandicam dengan status masih belum diregistrasi atau trial. Jadi batas
rekamannya hanya 10 menit. Tapi saya akan lanjut. Nah, data barang ini diambil dari data stok, ya kan? Kita masukin. Nah, tipenya juga sama, diambil dari data stok, size-nya sama, harganya satuannya kasih tahu. Misalkan saya masukin jumlahnya 2. Nah, ketika saya input, datanya pindah ke sini. Ini beratnya keranjang, bisa lihat 12.000. Saya masukin lagi misalkan roda besi super 8, harganya 50.000, saya masukin 1. Blok, harga berubah. Nah, ketika saya mencet bayar, ini data akan terinput sebagai riwayat penjualan. Oke, kita cari yang terbaru. Nih, 62.000. Ya. Nah, pencarian ini berdasarkan tanggal. Misalkan saya masukin yang tadi 2023 07 21. Ya kan, saya cari, ya kan, saya mau jadiin laporan misalkan. Tinggal pencet, ya kan, refresh. Jadi laporan. Ya kan? Atau mau semuanya. Pencet show dulu semuanya. Oke. Terus kita refresh lagi. Oke, berubah. Ya. Oke, kita lanjut ke data supplier. Nah, data supplier kita langsung input aja karena fungsinya sama dengan sebelumnya. Cuma memastikan untuk berjalan saja. Misalkan 222 namanya Panji, misalkan namanya Panji. Nomor HP-nya 08776544 bla bla bla. Alamatnya misalkan Pekapuran Gang Belong kan. Misalkan supplier ini ngejual barang apa aja. Misalkan kita masukin lagi ring holo input. Oke, berhasil input. Nama Panji ada, ring holo. Terus kalau menghapus bisa. Kita masukin 2867. Hapus. Oke, terhapus, nggak ada. Sekarang kita mau update yang Arif, yang masukin ID-nya 9269. Ya kan, namanya mesti kita berubah jadi Afif misalkan. Afif. Ya kan, nomor teleponnya kita asal aja. Oke, alamatnya misalkan Gang Nangka RT 08 misalkan, terus sama 09, jenis barang jual misalkan roda misalkan, roda, tablet, berubah jadi Afif roda. Nah, ini pencariannya berdasarkan nama Afif. Nah, ini pun juga sama. Kalau misalkan kita pencet search data atau PDF, bakal ngerubah data yang di sini menjadi data laporan dalam bentuk PDF. Nah, ya, Afif, bla 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 bla. Nah, kalau mau semuanya kita show, terus pencet ini biar semua data ini menjadi data laporan dalam bentuk PDF, menyebar, refresh. Oke. Ya, jadi terus kita percepat aja pindah ke data admin. Nah, data admin ini sebenarnya berfungsi sebagai hak akses. Jadi ntar direktur kalau misalkan ada karyawan baru, ya kan, dia untuk ngejalanin aplikasi ini dalam status yang tadi, yang biasa, yang menunya cuma 3, direktur bisa bikin di sini. Misalkan kita masukin aja dulu asal username-nya misalkan Fajar, kan, pasportnya 322, alamatnya misalkan Cilandak, nomor HP-nya 08 bla 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 bla. Statusnya misalkan cuman karyawan. Input. Masuk. Ajar. Ya kan? Kalau misalnya diupdate bisa. Kan. 4 masuk lagi Jafar misalkan. Jafar. Foto kita ganti 555. Terus alamatnya Nangka, misalkan angkanya nomor HP 089 bla 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 bla. Karyawan atau ubah deh jadi bos. Nah, kita update. Berubah. Nah, kemudian kalau mau kita delete, masukin 4 delete. Nah, hilang.
Dan pencariannya tetap berdasarkan nama, misalkan Ruri, atau berdasarkan status. Nah, misalkan kita pencet lagi start data to PDF untuk memastikan fungsi berjalan. Oke, jadi data laporan. Tapi sebenarnya sini bukan data laporan karena ini tidak perlu dilaporkan. Cuma saya menambahkan fitur ini aja untuk semua menu. Jadi sorry, kita langsung skip saja ke data order. Nah, order sama ini untuk menginput data pembelian pada toko material di Jember. Kita masukin misalkan ID-nya 333. Nama barang misalnya roda besi misalkan. Tipenya roda misalkan ukurannya 3 inci. Jumlahnya misalkan 40. Harga belinya misalkan asal aja ya, 500 kan harga jual 150. 2, 3, 4. Nah, misalkan dia pembeliannya si toko material ini nyicil, ya kan? Jadi masukin 3 bulan. Tempo 3 bulan. Ini tanggal pembeliannya, ini tanggal sekarang kita input. Terus kita lihat, nah 3 bulan, sorry bukan ini. Kita cari lagi, mana tadi? Roda. Nah ini. Roda besi, roda 3 inci, 40, harga 500, 3 bulan. Benar. Oke, nah segini. Nah, ini kita mau hapus. Oh, sorry, untuk ralat. Untuk ID ordernya di sini otomatis ya. Jadi kita tidak masukin manual lagi untuk yang data order. Oke, sebagai contoh lagi, saya masukin asal aja ya. Misalkan 3 jumlah ini kita asal aja. Bla bla. Ya, ini otomatis. Jadi di sini hanya berguna untuk update sama delete. Ya, misalkan kita mau delete yang ini, bisa. Sorry, belum kita masukin 7913 delete. Oke, ke delete. Misalkan kita mau update yang ini 14 berapa? 69. Kita update dari cat lah. Cat, tipenya cat. Ukurannya misalkan 5 liter. Misalkan jumlah yang dibeli 10. Harga belinya bisa 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harga jual 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Temponya misalkan lunas lah. Nah, terus kita update. Berubah. Cat 5 liter. 10 harga 1 juta. Ini pencariannya berdasarkan tipe sama barang. Misalnya kita masukin tapak. Oh, untuk semua tapak. Bisa masukin nama barang. Nah, ini kalau mau jadiin file laporan bisa. Misal kamu dilaporin, bos, untuk data tipe tapak yang dibeli bulan sekian, ini laporannya. Tinggal kita pencet ini. Terus di refresh. Ya, saya lihat. Ini data laporan untuk barang tapak. Kita tempo 3 bulan kasih tahu. Atau kalau mau semuanya ya pencet show order to PDF, ya kan? Gak refresh. Oke, jadi semuanya. Nah, kita lanjut ke data pegawai. Sama data pegawai kita masukin. Misalkan namanya Rian, umurnya 50, jangan ketuaan, 30, statusnya misalnya single, jabatannya misalnya penjaga toko atau kuli barang aja, alamatnya misalnya gedong misalkan alamatnya, kita input. Langsung input. Oke, sebelumnya saya minta maaf lagi, kepotong lagi karena ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Bandicam-nya masih trial. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, ini Rian. Untuk ID-nya sama, bisa dilihat bahwa ini otomatis. Ini bergunanya untuk update sama delete.
Sama kalau kita mau delete, masukin aja, update dulu deh, misalkan 8750, akan namanya salah Ian, kan umurnya 25, diubah, misalkan statusnya jadi menikah, jabatannya misalkan jadi penjaga toko atau shopkeeper, oke, alamatnya misalkan tetap Gedong, kita update, berubah jadi Ian. Kalau hapus, masukin lagi 8750, terus di delete. Oke. Terus kalau mau nyari berdasarkan nama ini, misal Kasim, cari Kasim doang. Terus kalau misalkan bos minta, saya minta data pegawai dong untuk di perusahaan ini, ya kalau misalkan untuk data tertentu tinggal insert ini aja, ya kan, jadi deh data laporannya, tinggal di refresh. Oh, untuk data Kasim, alamatnya sini bos, statusnya ini, umurnya segini. Kalau misalkan untuk semuanya sama, tinggal di show all data, kelar. Ini kita refresh. Ini Pak Bos, laporan semua data karyawan yang ada di UD Jember. Ini bisa dilihat. Dan yang terakhir ini data keuangan, keuntungan. Nah, untuk data keuntungan ini nggak bisa diinput melalui manual, enggak, karena modalnya ini diambil dari dari mana ya? Dari order. Nah, omsetnya itu diambil dari penjualan. Misalkan gini deh, omsetnya 62, kok kecil banget. Ini bulan 7 2023. Kita lihat yang bulan 7 di 2023 di penjualan. Cuman 1. Bulan 7 2023 sama 62. Nah, kalau modal banyak karena untuk di ordernya kita udah banyak. Soal kita lihat, misalkan saya mau hitung yang ini tanggal 6. Tanggal 6 ada ya. Kita filter dulu, misalkan mana tadi order yang 2002 misalkan. Soalnya ini pakai data lama bekas, ANSYS 06 misalkan 23. Kita cari ya yang ini, search, seringnya nggak ada, kita cari lagi, 0523. Apa yang salah? Oh ya, sorry, untuk data order nggak make tanggal jariannya, sorry. Kita hitung ini aja, misalkan kita lihat harga belinya, kita hitung secara kalkulator. Oke, kita lihat harga belinya 50.000 ditambah 180, terus ditambah 2.400.000, itu 2345. Oke, kita lihat 2630, sama nggak? Kita lihat sama, ini sama ya. Dan profit ini pengurangan dari omset sama modal. Omset dikurang modal. Nah, sebagai contoh lagi misalkan 386.000, ya kan, dikurang 263.000, ya, sama ini profitnya. Nah, kalau misalkan bos kita meminta datanya, misalkan untuk bulan tertentu aja deh, masukin bulannya. Kalau ini bulan 2022, oke, kita cari, muncul. Tinggal ganti ini kalau untuk bulan tertentu aja untuk menjadi data laporan. Pencet, oke, refresh. Nih bos, data laporan untuk bulan 6 2022. Kalau minta semuanya, gampang, tinggal pencet ini. Gitu. Jadi sekian dari saya.
untuk mensimulasikan aplikasi pendataan atau ke material di Jember. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekedar memastikan tombol ini berjalan aja, saya akan melanjutkan untuk mencet tombol ini. Nah, takutnya dikiranya ini nggak berjalan. Jadi kalau misalkan direktur atau bos minta semua datanya, kita tinggal mencet ini aja. Ini udah jadi, langsung aja buka di sini. Ini udah jadi. Atau saya hilangin deh. Terus saya buka lagi sini. Nah, ini udah jadi. Oke, jadi sorry saya melakukan penambahan video atau durasi karena hanya untuk memastikan bahwa tombol ini berjalan. Oke, jadi sekian dan terima kasih.